Oke, adik-adik yang terkasih, selamat berjumpa. Kita bertemu lagi pada kesempatan ini. Kita melihat lanjutan materi minggu lalu tentang gereja sebagai tanda dan sarana keselamatan. Tanda atau simbol, tetapi juga menjadi sarana, alat untuk keselamatan bagi umat manusia. Nah, pertama-tama, adik-adik yang terkasih, kita melihat gereja itu berdiri atas dasar para rasul. Nah, apa artinya gereja berdiri atas dasar para rasul? Kita ingat ketika Tuhan Yesus berkata kepada Petrus sebagai pemimpin ketua dari para rasul, Yesus katakan, di atas batu karang inilah aku akan mendirikan gereja. Di atas Petrus sebagai batu karang dan para rasul yang lain, dalam simbol ini gereja berdiri. Artinya gereja itu berdiri, bertumbuh, dan terus berkembang sejak zaman para rasul. Para rasul, ketika Yesus mendirikan gereja, mereka mewariskan gereja. Terus membawa gereja pada jalan seperti yang diharapkan, seperti yang diinginkan, seperti yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Dan gereja punya tugas yang utama. Kita lihat di sini, yaitu apa? Membawa keselamatan. Keselamatan bagi seluruh umat manusia, itu tugas utama gereja. Membawa keselamatan. Gereja yang berdiri atas dasar iman para rasul yang didirikan oleh Yesus itu punya tugas, punya peran untuk membawa keselamatan bagi banyak orang. Semua orang dipanggil menuju keselamatan. Dan gereja mempunyai tanggung jawab untuk membawa setiap orang menuju jalan keselamatan. Ingat apa yang Tuhan Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Ketika Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan, menuju kepada keselamatan. Yesus adalah satu-satunya jalan yang benar menuju keselamatan. Ada begitu banyak jalan yang menurut banyak orang itu bisa membawa keselamatan. Tetapi hanya Yesuslah satu-satunya jalan yang benar. Jalan yang benar itu tentu membawa kepada kehidupan. Kehidupan setelah kematian. Atau membawa kehidupan keselamatan. Dan gereja meneruskan tugas utama itu supaya semua orang, semua umat beriman yang berada dalam gereja juga mengalami dan merasakan keselamatan. Karena itu gereja menjadi sarana, alat, dan juga menjadi tanda kehadiran Tuhan yang menyelamatkan. Jadi tugas gereja membawa keselamatan, berarti gereja juga mempunyai peran untuk membawa umat untuk semakin berkenan pada Yesus, semakin setia kepada Yesus. Bukan tetap setiap, tetapi tetap setia. Tetap mencintai Yesus, berkenan di hati Yesus, sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan sendiri. Berkenan kepada Yesus artinya apa? Apa yang Tuhan Yesus inginkan? Apa yang Tuhan Yesus kehendaki? Tuhan Yesus katakan dalam kitab suci, saudara-saudari, siapa yang disebut saudaraku, ibuku, ayahku, mereka yang melakukan semua yang telah diperintahkan Allah kepada. Apa yang diperintahkan Yesus, apa yang diinginkan Yesus dilakukan, menjalankan semua perintah Yesus, itu tanda bahwa kita mencintai, tanda bahwa kita mengasihi, tanda bahwa kita tetap setia kepada Yesus. Nah, dalam gereja
sabda dan tindakan Yesus, apa yang diinginkan Yesus, perintah-perintah Yesus, sabda Yesus, perbuatan Yesus, itu diwujudkan dalam gereja. Sabda dan tindakan Yesus yang menyelamatkan tadi, itu terungkap dalam sakramen-sakramen. Dan gereja itu melaksanakan sakramen-sakramen. Maka sakramen itu adalah apa? Tanda dan sarana kehadiran Allah yang menyelamatkan. Dan gereja menyalurkan rahmat keselamatan itu melalui 7 sakramen. Di mana kita menerima sakramen? Hanya di dalam gereja Katolik. Hanya kita gereja Katolik yang punya 7 sakramen yang lengkap, dan sakramen itu adalah tanda, sarana kehadiran Allah. Allah sungguh-sungguh hadir dalam sakramen itu, dan kehadiran Allah itu membawa keselamatan. Nah, nanti pada pertemuan berikutnya kita tidak akan lihat satu persatu tentang ke-7 sakramen itu. Dan kita tahu, kita hanya bisa menerima sakramen tadi, menerima tanda dan sarana keselamatan itu, kalau kita berada di dalam gereja. Kalau kita menjadi anggota gereja. Setelah kita menjadi anggota gereja, baru kita bisa menerima secara sempurna sakramen-sakramen yang menyelamatkan itu. Jadi ingat adik-adik yang terkasih ya, sakramen itu adalah apa? Tanda dan sarana kehadiran Allah yang menyelamatkan. Maka sakramen itu membawa keselamatan bagi banyak orang. Ketika kita menerima sakramen baptis, kita sakramen Ekaristi, ketika kita menerima sakramen Krisma, sakramen tobat, sakramen pengurapan orang sakit, itu kita mengalami keselamatan. Mengalami secara sempurna bagaimana Allah menyelamatkan kita, membebaskan kita dari dosa, dan sebagainya. Nanti kita akan lihat satu per satu. Baik adik-adik, sebagai tugas, sekarang nanti ada 2 dokumen Gereja Katolik, yakni dokumen Lumen Gentium, artikel 1 dan artikel 9. Silakan dibaca. Kemudian, dari 2 artikel itu, tuliskan kalimat yang menunjukkan bahwa gereja sebagai tanda dan sarana kelas keselamatan. Kalimat mana saja? Disalin. Kalimatnya seperti apa? Disalin. Yang menunjukkan bahwa gereja itu adalah tanda dan juga sarana keselamatan. Lalu yang ketiga, berdasarkan 2 dokumen tadi, apa tugas gereja bagi umat manusia? Sekarang tugas gereja apa? Untuk umat manusia, untuk anggota gereja, itu apa tugas gereja? Berdasarkan 2 dokumen tadi. Nah, jadi dokumen itu ada ini. Lumen Gentium artikel 1. Lalu kemudian ini Lumen Gentium artikel 9. Lanjutannya ini. Saya kira begitu untuk minggu ini. Nanti minggu depan kita akan lihat sakramen-sakramen. Secara khusus kita akan melihat mulai dengan sakramen inisiasi, pembagian sakramen, 7 sakramen, karena gereja menjadi tanda dan sarana keselamatan, dan gereja sebagai tanda dan sarana keselamatan itu terungkap secara sempurna dalam sakramen-sakramen yang diberikan oleh gereja dan juga yang kita terima sebagai umat Allah atau sebagai anggota gereja. Selamat siang, terima kasih.